Katanya Sulis sakit keras, badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjangnya. Matanya selalu melotot, ada borok di sekujur tubuhnya. Padahal perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Bu Sri memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit. Karena waktu itu hanya keluargaku yang memiliki mobil. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantar Sulis saat itu juga. Sulis sudah seperti mayat hidup bila kulihat. Matanya terbuka, masih bernafas, namun tidak bisa diajak bicara dan tidak mampu bergerak. Borok di sekujur tubuhnya berbau sangat busuk. Sesampainya di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setelah itu kami ketahui bahwa si Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis akhirnya menghembuskan napas terakhir. Beruntung kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa. Bentuknya pun belum sempurna. Bu Sri dan Pak Rizwan sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperlihatkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata bahwa ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah. Orang sudah kepergok gitu kok ya masih ngelak. Malah berani-beraninya sumpah pocong. Ginilah kalau sudah kena karmanya, ucap salah seorang warga di sampingku. Sulis segera dimakamkan. Malam harinya seperti biasa keluarga Sulis mengadakan tahlil 7 harian. Tepat di hari keempat setelah kematian Sulis, kidung pulang kampung. Sudut pandang ibu selesai. Aku mencoba mencerna apa yang diceritakan ibu. Namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang aku sempat ada perasaan suka saat SMK. Namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau di Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-atik HP-ku. Aku melihat nomor yang tak dikenal yang tempo hari mendadak nelfon. Aku coba panggil nomor tersebut, namun ternyata sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki yang ditelepon kemarin. Kenapa sampai mengancam aku? Sudut pandang Bu Sri. Setelah kematian anakku, aku seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih, Sulis adalah anak sematawayang karena rahimku yang diangkat beberapa bulan yang lalu setelah Sulis lahir. Malam pertama setelah Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah sedang disiksa atau sedang bahagia? Suamiku terlihat sangat stres karena dia yang menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Tak disangka Sulis berdusta dengan sumpahnya. Salah apa aku mengandung dia? Rasanya aku tidak pernah ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan etika dan sopan santun. Namun kenapa Sulis menjadi seperti itu? Tega membohongi kedua orang tua dan berani-beraninya melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Terkadang rasa amarah muncul dalam benakku karena ulah Sulis yang begitu bodoh sudah hampir menghancurkan keseluruhan hidupku dan suamiku. Akan tetapi setelah itu aku kembali tersadar. Bagaimanapun keadaan anakku, dia anak yang kubesarkan dengan cinta. Dia anak tersayangku. Namun tiba-tiba suara pintu belakang diketuk membuyarkan lamunan dan pikiranku yang berkecambuk. Aku bergegas ke dapur dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menuju ruang tengah. Hanya ada suamiku yang tengah tertidur lelap di sofa. Terdengar kembali suara ketukan di pintu depan. Saat aku hendak membuka, suara ketukan pindah ke pintu belakang. Begitu seterusnya, bolak-balik depan belakang. Lalu aku coba tunggu di kaca jendela depan yang langsung menghadap ke teras dan halaman. Aku mengintipnya dari celah gorden. Ternyata itu adalah sosok pocong yang melayang-layang, mengetuk-ketukan kepalanya di pintu sambil tertawa cekikikan. Kemudian terbang memutari rumah dan mengetuk pintu belakang. Kakiku terasa lemas dan kaku. Aku ingin segera berlari dan membangunkan suamiku. Namun badanku benar-benar terpaku dan sulit digerakkan. Sampai tiba-tiba sosok itu menyadari bahwa dirinya sedang diintip melalui gorden. Perlahan dia melayang mendekat ke arah kaca jendela dan berdiam diri di pintu wajahku persis.
hanya terpisah kaca. Itu adalah Sulis, anakku. Wajahnya dipenuhi borok dan belatung yang menjijikan. "Ibu, aku pengen pulang, Bu," ucapnya lembut dan pasrah. "Ibu, aku tidak punya teman di kuburan. Tolong bukain pintu, Bu." Namun, seketika wajahnya yang tadi teduh berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah melotot dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelagapan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun pita suaraku seakan habis. Hanya bisa bersuara seperti orang meninggal. Tak lama setelah itu aku pun pingsan. Ketika aku tersadar, aku sudah terbaring di kasur dan suamiku duduk di sampingku. "Bu, sudah sadar? Kamu tuh kenapa? Kok pingsan di ruang tamu?" tanya suamiku. "Ini jam berapa, Pak? Aku lama pingsannya ya?" jawabku sekaligus bertanya balik. "Ini jam 2:30, gak lama, cuma 1 jam. Kenapa kok pingsan di ruang tamu?" Suamiku kian penasaran. Aku pun menceritakan detail kejadian yang tadi aku alami. "Kayaknya Sulis tidak tenang, Pak, di sana. Kita harus gimana ya? Apa perlu minta bantuan Mbah Gandon?" Akhirnya aku dan suami sepakat untuk meminta bantuan Mbah Gandon untuk sekedar menanyakan kepada Sulis apa yang ia mau. Mengapa masih mengganggu orang tuanya sendiri. Wah, anakmu tuh kualat, Sri. Terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat ya berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan aku sudah bilang ke kamuan, jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat itu bayi yang ada di perut Sulis, ucap Mbah Gandon ketika aku dan suami menyambangi rumahnya. Aku bertanya kepada beliau, aku harus berbuat seperti apa? Mbah Gandon hanya menyarankan untuk melakukan sebuah ritual untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauannya. Setelah itu Mbah Gandon menyuruhku untuk mengadakan ruatan kecil-kecilan di rumahku untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Aku dan suami pun menyetujuinya. Malam harinya setelah aku bertemu Mbah Gandon, lagi-lagi sosok Sulis masih terus mengganggu aku dan suamiku. Tepatnya setelah acara tahlil 7 harian selesai, aku berberes piring dan gelas kotor. Aku berniat untuk langsung mencucinya, sedangkan suami membereskan tikar di ruang tamu dan ruang tengah. Aku mencuci piring di wastafel dapur. Di samping wastafel ada rak piring. Kemudian di samping rak piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang mencuci seluruh piring dan gelas kotor, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak piring berbunyi-bunyi seperti ada yang menggoyangkan raknya. Aku melihat ke depan. Suamiku masih sibuk membereskan tikar. Bunyi piring dan gelas semakin keras. Aku berhenti sejenak dari mencuci piring dan memperhatikan sesuatu yang di samping rak piring tersebut. Tepatnya agak di depan pintu kamar mandi. Ada sosok pocong yang sedang menggeliat-geliat di sana. Badannya menyenggol rak piring. Namun beberapa saat kemudian hilang. Aku memilih mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu saat hendak tidur, suamiku bercerita. Katanya tadi sewaktu sedang membersihkan tikar di ruang tamu, sama-sama dia melihat sosok pocong di teras. Sosok tersebut hanya berdiam diri di sana. Tiba-tiba lampu kamar kami mati saat kami sedang tertidur lelap. Namun masih ada sedikit pancaran cahaya dari luar melalui ventilasi jendela kamar. Kebetulan ventilasi menghadap langsung ke arah lemari. Tak sengaja aku melihat ke arah atas lemari. Aku melihat sosok Sulis di sana. Posisi duduk di atas lemari dengan kakinya yang menjuntai ke bawah. Pak, lihat itu, Pak, ucapku gemetar sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah jariku menunjuk. Suamiku segera mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjang dan menyorotkannya ke atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Akan tetapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari. Namun sosok itu perlahan menghilang dan berpindah ke pojokan kamar dekat pintu. Suamiku mendekat ke sana
dan lagi-lagi hilang dan berpindah. Kini berpindah berbaring di ranjang, tepatnya di sampingku yang sedang terduduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di dekat pintu kamar, hendak mendekat namun tidak mampu. Cukup lama sosok Sulis ada di ranjang. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan tanpa berani menoleh ke arah sosok tersebut lagi. "Pak, Bu, Sulis pengen pulang. Tolongin Sulis, Bu. Pak, Sulis gak mau jadi pocong." Ucap sosok tersebut yang diakhiri dengan tertawa cekikikan. Tak berselang lama sosok itu pun menghilang. Namun di kasur bekas dia berbaring menyeruak bau busuk yang tak terkira. Bahkan ada bercak-bercak tanah basah kecoklatan. Aku segera menggulung sprayku dan bergegas merendamnya dengan air sabun. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbak Gandon. Pagi harinya aku melakukan ritual yang dibantu oleh Mbak Gandon, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbak Gandon menggunakan putrinya, Narti, sebagai mediasi. Bukan sembarangan. Narti memang sudah terbiasa dan sudah dilatih serta dibekali ilmu oleh Mbak Gandon agar bisa menjadi bahan mediasi. Aku agak terkejut sebenarnya karena tiba-tiba aku melihat Kidung yang turut menyaksikan ritual. Namun, kata suamiku, semalam dia juga ikut di acara tahlil. Hanya saja aku tidak terlalu memperhatikan karena semalam ramai bapak-bapak dan aku pun sibuk di dapur. Jadi pagi itu aku benar-benar baru tahu bahwa Kidung sedang pulang kampung. Aku teringat dulu Sulis sempat bercerita bahwa dirinya ada perasaan pada Kidung. Namun sejak Kidung kuliah di Jakarta, sikapnya menjadi berbeda, seperti orang asing. Padahal 3 tahun Sulis memendam rasa suka dan selalu menanti Kidung pulang. Sampai akhirnya mungkin Sulis sudah tidak tahan lagi sehingga memutuskan untuk membuka hati untuk laki-laki lain. Yang aku pun tidak menyangka laki-laki itu menghancurkan hidup Sulis. Sudut pandang Bu Sri selesai. Kembali ke sudut pandang Kidung. Beberapa hari setelah aku menyaksikan ritual di rumah Ibu Sri, aku melihat keluarga Ibu Sri mengadakan ruatan. Ibu Sri mendirikan tarup kecil-kecilan. Beliau juga membuat gunungan buah-buahan dan sayur mayur. Gunungan tersebut diletakkan di teras rumahnya. Beliau mengundang warga desa untuk datang menyaksikan acara ruatan. Warga desa yang secara sifat alaminya memiliki rasa sungkan yang besar pun berbondong-bondong menyambangi rumah Ibu Sri. Meskipun sebenarnya aib mengenai Sulis masih menjadi perbincangan hangat. Aku ikut dengan bapak dan ibu yang kebetulan mereka membantu proses ruat. Ibu membantu di dapur, sedangkan bapak membantu menyiapkan kebutuhan lain yang lebih mengandalkan fisik. Kalau orang desa bilang Ibu Sri sedang punya gawe, maka kewajiban seorang tetangga harus saling membantu. Aku memilih untuk menunggu sesuatu untuk dikerjakan ketika dimintai bantuan oleh siapapun yang ada di sana. Setidaknya aku stay di rumah Bu Sri agar bisa berguna bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Bu Sri juga mengadakan pagelaran wayang kulit, namun yang skala kecil. Di desa, ruat bisa dilakukan oleh orang-orang yang sukerta atau berada dalam dosa, atau orang yang punya kesalahan atau dosa, atau kesialan dan kemalangan. Maka tujuan ruat biasanya untuk membersihkan diri atau penyucian diri. Tak terasa kursi-kursi di dalam tarup sudah terisi penuh. Ku dengar Dalang sudah memulai ceritanya. Beberapa kali aku bertemu pandang dengan Ibu Sri, tatapannya aneh, seperti ada kebencian terhadapku. Namun aku lebih memilih mengabaikan, toh tidak penting juga buatku. Acara ruatan selesai di sore harinya. Warga pun berebutan buah-buahan dan sayur mayur yang ada di gunungan. Setelah itu, Bu Sri dan Pak Rizwan meminta perhatian para warga. Mereka mengakui kesalahan mereka dan anak-anak mereka. Mereka memohon maaf sebesar-besarnya atas dosa yang dilakukan oleh anaknya yang telah menimbulkan desas-desus tidak baik di kalangan warga, serta menjadi cap jelek bagi nama baik desa. Warga mengangguk dan Mbak Gandon mewakili angkat bicara sebagai tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa. Semoga
setelah ini tidak ada kejadian-kejadian yang gak enakin lagi ya Sri. Wan, aku dan warga lain juga minta maaf kalau banyak salah sama kamu sekeluarga. Kita sama-sama hanya manusia biasa, tidak terlepas dari salah dan hilaf. Semoga Sulis tenang di alam goib dan mendapat ampunan dari Gusti Allah, ucap Mbah Gandon. Kemudian satu persatu warga membubarkan diri. Namun Mbah Gandon masih berada di ruang tamu, terlihat sedang berbincang-bincang dengan Bu Sri dan Pak Rizwan. Malamnya ketika aku hendak memejamkan mata, awalnya aku menghadap ke tembok, miring ke kanan. Kemudian aku membalikkan badanku ke kiri. Betapa terkejutnya aku. Ada sosok Sulis terbaring di sampingku, sedang menatapku nanar. Bau busuk bukan main di wajahnya yang banyak borok dan belatung. Aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku tertunduk, namun sosok itu belum hilang. Kamu ada perlu apa ganggu aku, Lis? Apa belum puas kamu sudah ganggu orang tuamu sendiri? Sekarang masih ganggu aku. Aku sudah ikhlas kalau kamu pergi. Tenanglah di sana, Lis. Aku minta maaf kalau banyak salahku ke kamu. Sebaliknya, aku pun sudah maafkan semua salahmu. Aku berusaha bicara sebijak mungkin sambil melihat lurus ke depan. Aku sama sekali tidak berani menengok ke arah kiri. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang. Namun, dia berpindah berdiri di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan cermin yang ada di lemari, karena posisi lemari sejajar lurus dengan arah tidur. Aku membaca ayat kursi dan surat-suratan pendek yang kuhafal. Namun, saat aku membaca ayat kursi, sosok Sulis justru menirukan, bahkan dengan suara yang lebih lantang dan lebih fasih bacaannya. Lalu, dia tertawa setelah itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku berlari keluar kamar dan menggedor pintu kamar orang tuaku. Aku menceritakan kepada orang tuaku dengan gelagapan. Akhirnya kami mengecek ke dalam kamarku. Sosok Sulis sudah pergi, namun memang menyisakan bekas tanah basah dan bau busuk. Beruntung malam itu adalah malam pertama dan terakhir kalinya aku diganggu oleh Sulis. Kata ibu, sosok Sulis juga sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya. 2 hari setelah kejadian itu, aku kembali ke Jakarta. Hampir setiap hari aku telepon dengan orang tuaku. Berbulan-bulan kemudian, kabar tentang Sulis sudah tidak terdengar lagi, kata bapak ibu. Orang tua Sulis sudah hidup dengan lebih baik. Aib seperti itu lama-kelamaan hilang diterpa angin. Warga kembali tenang, desa kembali aman dan nyaman. Dan tentang siapa laki-laki yang menelponku saat sedang ritual di rumah Sulis, entahlah, aku tak tahu siapa dia. Aku tidak terlalu memikirkan. Toh sampai saat ini aku baik-baik saja. Selesai.